Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dan semua orang-orang percaya kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Kita bersama-sama akan mengikuti ibadah secara online. Untuk itu kami mengundang dan mengharapkan agar seluruh jemaat Tuhan bisa mempersiapkan dirinya masing-masing agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh urapan-Mu. Dan kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadir dan memimpin memberkati ibadah kami hari ini. Sehingga biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Dan kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sembah Dia. Puji Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap orang boleh memuji Tuhan. Naikkan pujian dan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena Dia baik, karena Dia mengasihi kita semua. Dia menjaga dan memelihara kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada yang sama seperti Engkau. Mari kita memuji Tuhan. Dengan pujian tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu.
Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh mendapatkan jawaban dan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian bacaan firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita semua hari ini. Dan mari kita bersama-sama akan membahas ayat-ayat firman Tuhan ini. Tema kita hari ini adalah menjadi umat Allah yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini, bumi ini sedang digoncangkan. Dunia sedang digoncang. Ada gempa bumi, ada bencana alam, ada banjir, ada gunung yang meletus, ada badai seroja yang menggoncang Nusa Tenggara Timur pada awal bulan April yang lalu. Antara tanggal 1 April sampai dengan tanggal 4 April. Nusa Tenggara Timur digoncang. Bahkan juga di beberapa daerah di bangsa kita ini mengalami goncangan. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia
serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah, Tuhanlah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bumi ini mengalami goncangan. Dan firman Tuhan berkata, akan tiba saat dan waktunya, bukan hanya bumi ini yang digoncang, tetapi langit juga akan mengalami goncangan. Kita telah belajar dari para ahli, di mana mereka mengatakan bumi ini bersama dengan 9 planet berputar mengelilingi matahari. Jadi bumi ini bersama dengan 9 planet berputar mengelilingi matahari. Dan kalau bergeser sedikit, kalau bumi ini bergeser mendekati matahari, maka dikatakan bumi ini akan hangus. Air samudra raya akan mendidih. Dan kalau bumi ini bergeser menjauh dari matahari, maka firman Tuhan berkata, atau para ahli mengatakan, semua yang ada di bumi ini akan menjadi beku. Menjadi beku seperti es batu. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum langit mengalami goncangan dan bumi ini digoncang oleh Tuhan, maka mari kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika bumi ini digoncang dan langit ini digoncang, maka kita sebagai umat Tuhan tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergoncangkan? Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Dalam bacaan kita Ibrani 12 ayat yang ke-25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi saudara-saudara, bukalah hatimu untuk firman Tuhan. Belajar untuk taat mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan. Mengapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Yang pertama, karena firman Allah itu kebenaran yang sejati. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan akhir hidup kita adalah hidup kekal bersama dengan Bapa. Dan
berada bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya. Nah, untuk ada bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya, maka kita harus berpegang kepada firman Tuhan, kebenaran yang sejati, yang akan menuntun kita membawa hidup kita menuju kehidupan yang kekal. Sebaliknya, jika kehidupan kita berdosa, kehidupan kita jahat, maka firman Tuhan berkata, pada akhirnya kita akan menuju kematian, di mana kita akan menuju kepada api neraka, di mana di sana kita orang yang tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan akan mengalami kematian yang kekal, akan mengalami kebinasaan yang kekal di dalam api neraka. Untuk itu, pilihlah untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Setiap hari kita harus mendengar suara Allah, yaitu firman Tuhan. Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Firman itu akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Dan untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup ini, maka kita harus memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iman kita menjadi kuat. Karena hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran sesat. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iman kita bisa tergoncang. Karena ada banyak pengajaran sesat
yang sedang diajarkan di luar sana untuk menyesatkan orang-orang percaya, untuk menggoncangkan iman dan keyakinan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus belajar firman Tuhan dan membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita menjadi kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada poin yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengerti bahwa setiap orang, saudara yang mengikuti ibadah ini, memiliki pergumulan, memiliki persoalan dalam kehidupannya. Tetapi janganlah persoalan itu membuat kita menjadi bersungut-sungut dan kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita wajib berterima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini kita masih hidup. Tuhan masih memberikan napas kepada kita. Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Tuhan memberkati makan minum kita. Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang penulis bernama Joel Osteen. Dia mengatakan begini, Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Ada tikungan, ada belokan. Ini mungkin terjadi tidak seperti yang kamu inginkan, tidak seperti yang kamu pikirkan, tetapi mengecewakan hidupmu, menghancurkan hidupmu. Semua bagian dari rencana Tuhan. Semuanya itu terjadi merupakan bagian dari rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita itu tidak seperti kita berjalan di salah satu garis yang lurus. Kadang ada tikungan, kadang ada belokan. Dan kadang-kadang apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Mengecewakan kita. Tetapi belajarlah untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dan baik adanya. Kalau kita belajar untuk mengucap syukur, maka ada mujizat kebangkitan di balik ucapan syukur kita. Waktu Lazarus mati, dikuburkan, sudah 4 hari. Maria dan Marta
mengundang Yesus waktu Lazarus masih sakit untuk datang mendoakan dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus datang terlambat. Dan ketika Yesus datang, Lazarus sudah dikuburkan. Yesus bertanya, di mana Lazarus dibaringkan? Lalu mereka membawa Yesus ke kuburan Lazarus. Dan ketika Yesus sampai di kuburan Lazarus, maka dalam Injil Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Maka mereka mengangkat batu itu. Perhatikan firman Tuhan baik-baik, dikatakan. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lazarus masih ada di dalam kuburan. Belum dibangkitkan. Hal yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia menengadah ke atas dan berkata, dia berdoa. Dia katakan, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengucap syukur itu penting. Sekalipun kita diperhadapkan dengan satu situasi, dengan satu keadaan yang kelihatannya mustahil, tidak mungkin. Tapi mari kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Mustahil Lazarus yang mati dan sudah dikubur 4 hari. Mustahil dia akan hidup kembali. Tetapi Yesus menengadah dan dia berdoa. Yang dilakukan adalah ucapan syukur. Dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan dikatakan firman Tuhan, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Doa ucapan syukur yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Menghidupkan Lazarus. Membangkitkan Lazarus dari kematian. Hari ini mungkin saudara sedang diperhadapkan dengan yang namanya kemustahilan. Percayalah kepada Tuhan dan tetap belajar mengucap syukur. Percaya bahwa masih ada mujizat.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagaimana supaya dalam hidup ini kita tidak tergoncangkan oleh apapun. Yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, rajin beribadah. Dalam Ibrani 12, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-28, dan beribadalah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita harus rajin beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita ada di dalam hadirat Tuhan, di mana kita tidak akan digoncangkan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas di dalam bacaan kita tadi. Dalam ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan, yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tidak akan tergoncangkan. Karena Tuhan yang menjaga, memelihara dan melindungi kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini yang di udara pun bisa jatuh. Yang di laut bisa tenggelam. Yang di darat pun bisa tergenang. Bisa tergenang oleh air, oleh banjir, longsor, dan bisa roboh, hancur. Hanya di hadirat Tuhan saja tempat yang paling aman untuk kita. Untuk itu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada ibadah offline di gereja. Selagi ada kesempatan setiap hari Minggu. Ada ibadah offline jam 7 pagi, jam 9 pagi dan jam 4 sore. Saudara yang masih sehat dan masih kuat, ayo gunakan waktu dan kesempatan ini untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara hormat kepada Tuhan, saudara takut akan Tuhan, saudara pasti meluangkan waktunya, menyediakan waktunya untuk datang menjumpai Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ibadah online ini hanya bagi mereka yang lansia atau mungkin mereka yang sakit. Tapi yang sehat, yang kuat, mari luangkan waktumu untuk bersekutu bersama-sama. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita tidak tergoncangkan, kita menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan.
Dan yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus rajin atau setia beribadah kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Karena kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita hari ini. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian, mujizat setiap hari. Haleluya, haleluya. Persiapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari, tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Biarkan musik mengiringi kita, dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan. Dan firman Tuhan berkata, sakut satu kali lagi, bukan hanya bumi yang digoncang, tetapi langit juga akan digoncang. Sebelum itu terjadi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Karena hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan perlindungan dan keamanan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami mengerti firman-Mu.
Kami selalu berpegang pada firman Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan rajin beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kalau kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kami percaya, kami kuat, kami aman, kami terlindungi, dan kami diluputkan dari semua malapetaka yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati keluarganya. Suami, istri, anak, menantu, cucu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Yang sedang mengalami kegoncangan, Tuhan topang. Supaya tetap kuat. Dan tidak ada yang jatuh dan tergeletak. Kami berdoa buat anak-anak dalam pertumbuhan, dalam sekolah, dalam kuliahnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan dan kecakapan kepada anak-anak kami. Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami semua. Di dalam melayani, di dalam membangun rumah tangga, di dalam bekerja, di dalam membangun hubungan dengan sesama kami. Kami butuh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka umat-Mu. Mungkin ada yang sakit. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang tawar hati, yang kecewa, yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Biar tidak bimbang dan tidak ragu. Karena Tuhan hidup. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup dan mampu untuk menolong semua orang yang mengikuti ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Hari ini Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan memberkati. Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Terima kasih Tuhan. Buat semua yang melayani dalam ibadah ini. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tambahkan urapan-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Gereja Tuhan dan semua orang percaya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Dalam setiap kebijakan keputusan mereka. Biar sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk tenaga keamanan. Panglima TNI dan anggotanya. Kapolri dan anggotanya. Seluruh Kapolda dan Kapolsek. Di seluruh Indonesia ini. Tuhan tolong untuk dapat mengamankan bangsa dan negara ini. Ekonomi bangsa kami Tuhan pulihkan. Berkati dan pulihkan ekonomi bangsa kami. Bersihkan virus corona dari bangsa kami ya Tuhan.
Mereka yang terpapar sakit oleh virus corona, Tuhan yang ada di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan umat-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan menghampiri mereka. Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Tuhan menjamah dan melawat mereka dengan kuasa-Mu. Berikan pertolongan, berikan pemulihan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami semua. Dan Engkau yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang hamba-Mu doakan dan yang hamba-Mu pikirkan. Karena kuasa-Mu besar dan ajaib, kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dan kami mengangkat tangan kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, angkat tanganmu dengan iman. Dan terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Terimalah berkat kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati kita. Di tangan kanannya ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Berkat jasmani, berkat rohani berlimpah-limpah turun atas kita. Setiap hari, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.